Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang saya ambil dari jurnal yang berjudul Kondisi Fisik Perairan Teluk Semangka Lampung. Adapun penulis jurnal Abdullah Amandama dan sumber jurnal yang berasal dari Falsafah Sains 2041-8. Adapun dosen pengampu hidrologi 1. Dr. Insinyur Slamet Budi Yuwono MS. 2. Dr. Insinyur Gunardi Joko Winarno MSI. 3. Dr. Hajah Bainah Sari Dewi Esud MP. 4. Bu Mahya Kartika Sania NS Hud MSc. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aldi Alhamda Putra, NPM 20541510009, Angkatan 2020, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Adapun daftar isi dari materi: 1. Pendahuluan, 2. Tujuan, 3. Metode, 4. Hasil dan pembahasan, 5. Kesimpulan. Bab 1. Pendahuluan. Wilayah pesisir bersifat transisional dan kompleks, berada di antara pengaruh lautan dan daratan, menyebabkannya menjadi rentan dan selalu berusaha mencapai keseimbangan alami. Di sisi lain, karena kelimpahan sumber daya yang meliputi perikanan, makhluk, terumbu karang, kandungan mineral, minyak, dan gas, serta jasa lingkungannya untuk transportasi dan pariwisata, menjadikannya wilayah pesisir memiliki daya tarik ekonomi yang sangat besar bagi manusia untuk dieksploitasi. Pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir selayaknya dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan dengan menyelaraskan pertimbangan ekonomi dan ekologi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyajian karakteristik fisik perairan Teluk Semangka sebagai salah satu informasi dasar sangat diperlukan dalam upaya membangun pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Bab 2. Tujuan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan kondisi fisik perairan Teluk Semangka sebagai informasi dasar pengelolaan sumber daya pesisir terpadu Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. 3. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah penelusuran pustaka dan pengumpulan berbagai informasi yang relevan dengan aspek fisik perairan Teluk Semangka. Data dan informasi yang didapatkan kemudian dikelompokkan dan dianalisis sesuai dengan variabel dan parameter yang disajikan. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Kondisi umum wilayah, administrasi, dan geografi. Teluk Semangka merupakan perairan yang termasuk di wilayah administrasi Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Perairan Teluk Semangka bersinggungan langsung dengan dua wilayah kecamatan Cukuh Balak, Kota Agung, dan Wonosobo. Pada bagian mulut teluk arah tenggara, terdapat Pulau Tabuan yang merupakan pulau kecil yang terluas 3.294 hektar di Provinsi Lampung. Posisi geografis Teluk Semangka adalah 104 derajat 32 menit sampai 105 derajat 8 menit bujur timur dan 5 derajat 30 menit sampai dengan 5 derajat 55 menit lintang selatan. Kegiatan utama di wilayah pesisir ini meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya atau tambak udang, pelabuhan pendaratan ikan, dan terminal transfer minyak bumi dari tanker besar ke kapal-kapal kecil. Geologi dan hidrologi. Dapat dilihat tabel 1, geologi lingkungan pesisir Teluk Semangka. Teluk Semangka merupakan muara dari banyak sungai kecil dan suatu sungai besar, yaitu Wai Semangka,
dengan anak sungai yang cukup besar yaitu Wais Semung. Diketahui bahwa kualitas air Wais Semangka masih cukup baik walaupun secara visual berwarna kecoklatan. Iklim. Gambaran mengenai iklim wilayah Teluk Semangka didasarkan pada catatan dari Stasiun Meteorologi Kota Agung tahun 1987 sampai dengan 1996 PKSPL IPB 1998. Curah hujan rata-rata tahunan sebesar 2,2 sampai 27,25 mm dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan terendah pada bulan Juni berdasarkan klasifikasi iklim SIPMID dan Ferguson. Wilayah ini tergolong tipe iklim A, sangat basah. 2. Kondisi oceanografi batimetri. Deskripsi batimetri Teluk Semangka didasarkan pada peta Selat Sunda skala 1/2000 dengan inset Teluk Semangka skala 1/75.000 dengan Kota Agung skala 1/25.000. Kedalaman rata-rata teluk adalah 60 meter dengan titik dasar laut terdalam adalah 216 meter di dekat Pulau Tabuan ke arah mulut teluk. Pada jarak 2 km dari muara Wais Semangka ke arah mulut teluk, dijumpai garis isobat 50 meter yang memanjang mengikuti lekukan teluk dan terus ke arah mulut teluk tenggara membentuk suatu basin sampai ke Pulau Tabuan. Pada bagian timur laut ke arah Selat Sunda kedalaman mencapai 360 meter. Pasang surut. Informasi mengenai pasang surut atau pasut di Teluk Semangka masih sangat sedikit dan umumnya mengacu pada data dari Pelabuhan Panjang Bandar Lampung di Teluk Lampung. Dari beberapa hasil penelitian, diketahui bahwa tipe pasut di Teluk Semangka adalah pasut campuran dengan didominasi pasut ganda. Arus di Teluk Semangka sangat dipengaruhi oleh karakteristik perairan Selat Sunda karena letaknya yang berhubungan langsung. Di lintasan Selat Sunda selalu terjadi aliran massa air arus musiman yang mengarah ke selatan. Dari Laut Jawa ke Samudra Hindia, arus musiman di lintasan ini mencapai maksimum pada bulan Desember yaitu musim parat November hingga Maret dengan kisaran kecepatan 0,30 sampai dengan 0,40 meter per detik. Gelombang. Informasi mengenai kondisi gelombang di Teluk Semangka sangat minimal. Pada umumnya, penggambaran kondisi gelombang menggunakan pemodelan dan atau mengacu pada perairan pelabuhan panjang di Teluk Lampung. Suhu dan salinitas. Data mengenai suhu yang didapatkan pada pengukuran pada 27 Agustus 1992 di lokasi 105 derajat 5 menit bujur timur dan 6 derajat 26 menit lintang selatan. Diketahui bahwa suhu permukaan berkisaran pada angka 29 derajat Celcius dan semakin menurun dengan kedalaman mendekati nilai konstan 13 sampai 14 derajat Celcius melalui dari kedalaman sekitar 150 meter. Gambaran lokal mikro mengenai suhu dan salinitas air Teluk Semangka berdasarkan kedalaman tidak didapatkan, oleh karena itu informasi hanya dapat diberikan untuk air permukaan. Berbeda dengan suhu, untuk salinitas air permukaan di luar teluk ternyata relatif lebih tinggi dibandingkan dengan air permukaan di dalam teluk. Perbedaan tersebut mungkin disebabkan oleh banyaknya air tawar yang dibawa oleh sungai yang bermuara ke Teluk Semangka
seperti Sungai Wai Semangka. Abrasi dan sedimentasi. Abrasi pantai di Teluk Semangka relatif sedikit dan hanya dijumpai pada pangkal teluk sepanjang 1,5 km. Proses sedimentasi di Teluk Semangka utamanya terjadi di dekat muara sungai seperti Wai Semangka. Sedimentasi terjadi akibat penumpukan muatan partikel yang dibawa oleh aliran sungai dan kemudian mengendap dan menumpuk di sekitar muara. Kualitas perairan. Berdasarkan pada tabel 2, jelas bahwa kualitas perairan Teluk Semangka tidaklah sangat baik dan bahkan telah menunjukkan indikasi kuat adanya potensi pencemaran. Oleh karena itu, evaluasi yang seksama terhadap kualitas air dan identifikasi sumber-sumber pencemaran potensial harus segera dilakukan dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan perairan. Bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan penyajian informasi yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Secara umum, kondisi perairan Teluk Semangka masih baik. 2. Proses sedimentasi sangat potensial terjadi di sekitar muara-muara sungai seperti Wai Semangka. 3. Pencemaran perairan sangat potensial dapat terjadi, utamanya pada perairan dekat pantai dan muara-muara sungai. 4. Kegiatan transfer minyak di perairan Teluk Semangka yang menggunakan tangkar-tangkar besar memiliki potensi menjadi sumber pencemaran perairan. Terima kasih. Apabila ada salah kata yang kurang jelas, mohon maaf. Kepada Tuhan saya memohon minta ampunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.